salam sejahtera. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami rindu akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7 berkata demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Tema renungan: bersatu dalam keragaman untuk negeri ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua penuh sukacita dan bersama-sama saudara sebangsa baru saja merayakan berkat Tuhan kepada bangsa Indonesia, yaitu merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Berkat kemerdekaan ini dianugerahkan Tuhan untuk semua unsur bangsa. Semua mendapat bagian yang sama tanpa melihat apa suku bangsanya, rasnya, agamanya, dan golongannya. Semua mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Keberagaman bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus disikapi dengan positif, bersyukur, dan menjadikan berkat yang luar biasa buat kita. 78 tahun usia kemerdekaan bangsa Indonesia. Usia yang cukup panjang yang diwarnai berbagai peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Bangsa ini terus berproses menuju cita-citanya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur untuk segenap bangsa Indonesia. Karakteristik bangsa ini adalah keberagamannya. Tidak boleh dihilangkan dan tidak akan mungkin hilang. Inilah ketetapan dan sekaligus anugerah Tuhan yang harus kita sadari semua. Pertanyaannya, bagaimana peran kita, orang Kristen, sebagai salah satu unsur atau komponen bangsa Indonesia, salah satu bagian dari keragaman itu? Firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7 memberikan rema kepada kita semua untuk menyikapi keragaman. Yang pertama, rema kerukunan. Roma 15 ayat 5. Setiap orang Kristen sudah dikaruniai kerukunan. Maka ini adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan dengan ketekunan dan penuh sukacita. Karena sebagai karunia berarti ini menjadi karakter Kristen.
orang Kristen harus membawa kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kerukunan dengan masyarakat yang berbeda, saling menjalin kerjasama, menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di lingkungan. Rukun dalam keluarga, rukun dalam gereja, rukun dalam lingkungan, dan tentunya rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah rema satu hati dan satu suara. Roma 15 ayat 6. Pernyataan ini sangat menarik didahului frase satu hati, baru satu suara. Kenapa? Bicara tentang ketulusan. Ketulusan untuk menerima orang lain apa adanya. Dan satu suara untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Bukan suara yang berisik saja, tapi nggak ada hati untuk berbuat baik. Rema ketiga adalah saling menerima. Roma 15 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pola dalam kehidupan bersama. Bukan hanya slogan, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata kita. Kita harus menerima keragaman, saling menerima satu dengan yang lain. Orang Kristen tidak eksklusif, melainkan harus inklusif, terbuka dalam pergaulan berbangsa, dengan saling menerima dalam keragaman. Berarti kita menjauhkan diri dari sikap diskriminatif, rasis, stereotip, primordialisme, dan etnosentrisme. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa kita lakukan? Karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dia datang untuk semua bangsa. Dia menyelamatkan semua bangsa. Dia menolong tanpa melihat siapa mereka. Kehadiran Yesus Kristus menjadi berkat dimanapun Yesus berada untuk semuanya. Menjadi terang dan garam dimanapun Yesus berada. Teladan Yesus mengajarkan kita apapun yang kita lakukan harus bersumber dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen di Indonesia sadar kita adalah minoritas. Tetapi bukan berarti kita diam, kita pasrah, dan tidak peduli terhadap bangsa atau negeri ini. Kita harus menjadi minoritas creativity, minoritas yang mempunyai kemampuan, berkualitas, dan mempunyai daya pengaruh terhadap perjalanan bangsa ini. Dan kita semua sudah dibekali oleh Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai talenta untuk berdampak bagi bangsa ini. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan kalau percaya. Kita terus mau belajar berbuat baik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Mari kita membangun bangsa ini, menjaga keragaman sebagai anugerah Tuhan melalui kerja baik kita. Dimulai dengan hal-hal kecil kemanusiaan yang bisa kita lakukan. Tuhan dimuliakan di negeri ini, negeri tercinta Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.